Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel dalam acara Pena, Pesan Bermakna. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang cukup berbahagia yang kita alami, hari-hari yang sungguh amat membuat kita boleh mengalami kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang diberkati, kita adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyelaraskan hati dan pikiran di dalam setiap keputusan-keputusan kita, di dalam setiap pengambilan keputusan kita, dalam setiap langkah-langkah kita, supaya langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang mungkin bisa sedikit banyak menolong kita dengan keputusan kita. Sekalipun hari ini kita tidak belajar begitu total tentang hal-hal ini, namun garis besarnya kita akan pelajari secara umum, ya, tidak akan detail karena memang ini kita sedang belajar aja hal-hal yang praktikal, yang mudah difahami, tetapi ini akan menolong kita. Saudara, kalau kita bicara pikiran, kita bicara bukan hanya sekedar otak. Kita bicara berpikir, itu bukan bicara tentang saraf-saraf yang ada di kepala. Saat kita bicara tentang pikiran, bukan hanya sekedar kita melihat, tetapi pikiran itu adalah sebuah fungsi atau proses untuk kita bisa mengarahkan tindakan kita berdasarkan logika kita. Mengarahkan tindakan kita tanpa melibatkan emosi, tanpa kita melibatkan penilaian yang subjektif. Nah, berpikir seperti ini sangat penting karena kita diberi Tuhan untuk berpikir. Kita diberi karunia Tuhan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang jelas. Nah, oleh karena itu pikiran kita ini menentukan arah langkah kita. Di dalam kita berpikir, maka pikiran kita yang kita katakan kadang-kadang kita berpikir logik atau logika, itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kita bicara pelayanan secara rohani tanpa pikiran juga salah. Untuk kita membaca firman, kita perlu berpikir secara logik. Tetapi juga kita perlu juga hati kita. Nanti kita akan bicara hati. Nah, pikiran kita yang kita pakai untuk di dalam pikiran kita itu ada analisa. Di dalam pikiran kita ada keputusan, ada cara pandang. Di dalam cara berpikir kita ada hal-hal yang berpikir logika, yang bersifat logik. Nah, contoh yang paling mudah, 1 tambah 1 adalah 2. Nggak mungkin 1 tambah 1 3. Itu nggak logik, nggak fair kita bilang secara pikiran. Namun pikiran kita kadang-kadang membawa kita kepada hal-hal yang berbeda dengan Tuhan. Loh, kok bisa? Bisa. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana di dalam Alkitab. Nah, ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, pernah nggak terfikir dari saudara, kenapa Yesus tidak memilih orang-orang yang pintar, yang memiliki pikiran-pikiran yang hebat, yang memiliki logika-logika yang hebat? Tidak juga seperti itu. Salah satu yang bisa kita bahas adalah murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana. Namun Petrus adalah murid yang kemudian ditangkap Tuhan, kemudian dibawa Tuhan, kemudian dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang murid yang luar biasa. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, itu bukan hal yang mudah. Bayangkan saudara, kita sebagai manusia, secara logika, jadi guru saja, contoh. Kalau kita mencari murid, kita pasti senang dengan murid yang pintar. Jadi orang tua sekalipun, kita senang punya anak yang pintar. Kalau kita punya tim di dalam sebuah pekerjaan, kita senang punya tim yang pintar dan hebat. Yang secara logik kita bisa berpikir dengan baik, bisa menganalisa dengan baik, bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan itu kita suka di sana. Nah, pikiran kita adalah hal yang wajar untuk kita berpikir, adalah yang kita butuhkan orang-orang yang pandai. Tetapi kenapa Yesus? Why not Yesus? Kenapa Yesus? Yesus memilih seorang yang bernama Petrus yang sederhana, yang tidak pernah terfikirkan oleh manusia, yang tidak pernah memiliki mengecam pendidikan yang layak. Namun kenapa dia bisa dipakai Yesus dengan begitu luar biasa? Saudara, apakah Yesus itu bodoh? Tidak bisa melihat Yesus orang yang bodoh? Bukankah tidak bisa melihat Petrus orang yang tidak sekolah? Apakah Yesus itu kita anggap orang yang tidak berpendidikan? Enggak. Yesus orang berpendidikan. Dia belajar tentang Taurat, dia belajar dari orang tuanya. Tapi waktu memilih murid, perhatikan. Pernah nggak terfikir bahwa di dalam cara dia memilih murid, bukan hanya logikanya dia pakai, tapi dia memakai hati juga. Dia memakai sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Yang cara pandangnya, secara logik, secara berpikir, tidak akan masuk. Seorang Petrus tidak berpendidikan, tapi dia dipilih oleh Tuhan.
Saudara, hal ini kadang-kadang membuat kita harusnya berpikir, kenapa ini? Ada apa dengan ini? Bagaimanakah cara berpikirnya Tuhan Yesus? Bagaimanakah cara berpikirnya seorang yang dikatakan yang luar biasa? Kenapa dia memilih Petrus? Saudara, ini bukan hal yang main-main. Saya terpikir suatu ketika saya hadir dalam sebuah pertemuan orang tua bersama dengan murid. Anak saya waktu itu SMP. Saya diundang untuk hadir. Kemudian di tengah-tengah pertemuan itu, tiba-tiba guru itu menunjuk saya untuk memberikan renungan. Karena tahu saya adalah orang yang melayani. Pak Agus, tolong berikan renungan untuk kami, murid-murid dan orang tua. Di tengah situasi itu saya harus menyampaikan. Saya membuat pertanyaan yang sederhana, saudara. Pertanyaannya seperti ini. Saudara, anak-anak, adik-adik, guru-guru, mana yang kita pilih menjadi orang yang pintar atau orang yang berhikmat? Semua sama bingung. Ada yang berpikir, oh jadi anak yang pintar. Kita kalau jadi murid yang pintar dan pandai. Semua orang berkata demikian. Yang lain, oh berhikmat. Tetapi mereka tidak memahami arti semuanya itu. Mereka hanya mengatakan, oh aku pilih yang pintar. Oh yang satu aku pilih yang berhikmat. Semua dipilih dan semua ditentukan oleh mereka masing-masing. Nah, saya mulai menjelaskan. Saya katakan nggak ada yang salah dalam sebuah pilihan. Karena pilihan itu ada diberikan oleh Tuhan untuk kita memilih. Dan setiap pilihan adalah konsekuensinya di dalam hidup kita sendiri. Tetapi perhatikan, kenapa pertanyaan ini muncul? Saudara, begini. Banyak orang atau guru atau anak atau orang tua berharap anaknya pintar. Pasti nilai yang baik, pasti senang. Nak, kamu harus sekolah mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik di sekolah. Nggak tahu bagaimana caranya, yang penting dituntut anak mendapat nilai yang baik, ya kan? Ranking pertama, wih, itu orang tua sangat bangga. Tapi perhatikan, bedanya di sini, saudara. Nah, bedanya di mana dengan orang berhikmat? Hikmat itu dalam Alkitab ada dua. Hikmat yang di bumi dengan hikmat yang dari atas. Kalau hikmat di bawah di bumi ini banyak kekacauan. Tetapi hikmat yang dari atas itu hal yang berbeda. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang kebenaran ini, saya sampaikan begini. Orang pintar atau pandai itu didapatkan dengan cara tekun belajar yang sungguh-sungguh. Nah, ketika kita tekun belajar yang sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan kemampuan kita belajar, maka kita akan bisa mendapatkan nilai yang baik. Kita harus belajar untuk mendapat nilai yang baik. Nah, tapi bedanya berhikmat bagaimana? Kalau berhikmat yang datangnya dari atas, ya, yang hikmat datangnya dari surga, maka itu adalah hikmat yang tertinggi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah timbul dalam hati itu Tuhan sediakan. Itu bukan bicara berkat, saudara. Tapi itu bicara hikmat. Hikmat yang dari atas. Sebelum dunia dijadikan, dunia tidak mengenal itu. Tapi hikmat itu, kebenaran itu sudah Tuhan siapkan. Tuhan sudah ada taruh di dalam kerajaan surga, yaitu kebenaran itu. Yaitu hikmat yang dari surga. Nah, hikmat ini yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita. Nah, bedanya begini dengan orang yang pintar. Ketika anak dituntut mendapat ranking, bahkan pintar, nilai baik, belum tentu anak itu belajar sungguh-sungguh kemudian mendapatkan nilai baik dengan cara yang baik. Kadang karena tuntutan orang tua, tuntutan guru, dia mendapat nilai baik karena dijoki. Yang kedua, dia mencontoh dari temannya. Nilainya baik, oke. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bedakan dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Yang melekat dengan Tuhan. Nah, bedanya begini dengan hikmat. Kalau hikmat itu didapat karena kita melekat kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Mengikuti kehendaknya. Taat akan kehendaknya. Sehingga apa yang terjadi? Bukan hanya kita dipenuhi dengan pengertian-pengertian surgawi. Tapi kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang pintar dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang pintar,
maka secara otomatis orang berhikmat itu bisa pintar. Tapi orang pintar belum tentu berhikmat, karena orang pintar belum tentu melekat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika saya jelaskan ini, mereka menjadi paham. Ya Pak, kalau gitu aku harus berhikmat, melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga aku bukan hanya diberikan pengertian surgawi, tetapi mendapatkan kepandaian, kecerdasan, seperti tokoh-tokoh di Alkitab, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang yang pintar itu karena dia dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kita, cara berpikir kita kembali ke sana. Logika kita dibutuhkan, saudara. Cara berpikir kita dibutuhkan. Analisa dalam berpikir perlu dibutuhkan. Cara pandang dibutuhkan. Tetapi kita perlu di dalam berpikir itu kita melibatkan hati. Saudara, hati. Hati ini bukan lagi bicara tentang logika. Kita bicara hati adalah sesuatu yang tidak nampak, bukan organ tubuh. Hati itu bukan masalah organ tubuh, bukan masalah jantung, bukan. Tetapi sesuatu yang tidak nampak tapi itu dibutuhkan dan dirasa. Saya kasih contoh. Ketika doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan surga di bumi seperti di surga? Kita tidak tahu kerajaan surga itu seperti apa. Tetapi kerajaan surga ini dibutuhkan kita hadirkan di bumi. Di dalam Roma 14 ayat 17 ditulis begini. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Saudara, Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan sesuatu yang bisa kita lihat secara logika, secara logik. Secara kita pikir ada, itu nampak di mata kita. Tetapi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, soal kebenaran, itu nggak bisa nampak, nggak bisa kita perhitungkan dengan logika kita. Tapi itu ada. Soal damai sejahtera, saudara, logika cara pikir kita nggak bisa tahu bagaimana damai sejahtera itu ada. Tapi bisa kita rasa di hati kita. Sukacita, cara berpikir kita nggak pernah paham sukacita seperti apa. Yang bisa kita tahu, kita rasa saja bahwa ini loh sukacita. Tapi seperti apa cara pikir kita sukacita itu? Secara empiris kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi kita bisa rasa itu ada. Sekalipun kita bisa menjelaskan. Tapi penjelasannya ada dalam hati. Itu yang disebut yaitu kerajaan Allah. Nah, bicara hati, bicara tentang keyakinan. Bicara tentang sesuatu yang kita yakini, faith. Yang kita yakini, sekalipun itu tidak ada. Saya kasih contoh yang sederhana di dalam Alkitab. 5 roti 2 ikan. Saudara, 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil. Makanannya anak kecil. 5 roti 2 ikan. Saudara, 5 roti 2 ikan makanannya kecil itu seberapa sih? Kita bisa hitunglah. Anak kecil masa bisa ukuran makanan orang besar? Enggak lah. Tetapi roti yang tidak besar sekalipun, ukuran anak-anak dengan 2 ikan, anehnya bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Secara akal pikiran kita, cara berpikir logika kita nggak masuk akal. Nggak bisa masuk akal. Nggak masuk akal. Kenapa? Lo bagaimana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000? Hitung-hitungannya gimana? Nggak bisa. Berpikir logika, 1 tambah 1, 2. Nggak masuk. Cara berpikir kita bicara hal yang jelas saja. Seperti teknologi, itu cara logika, cara berpikir kita. Tapi 5 roti 2 ikan, bagaimana bisa memberi makan orang yang sekian banyak? Itu 5.000 itu pun laki-laki, pun perempuannya. Belum anak-anaknya. Bisa-bisa sampai 15.000. Bayangkan, sisa 12 bakul. Mana mungkin logika kita jalan, cara pikir kita jalan. Tapi itu bisa kita rasa di hati kita. Bahwa itu ada dan nyata. Dan itu bagaimana? Nah, Yesus lakukan itu. Waktu dia menerima 5 roti dan 2 ikan, dia angkat roti ini dan ikan ini dan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Ketika dia mengucap syukur, dibagi-bagikan kepada banyak orang. Nah, itu yang saya sebut keyakinan di dalam hati kita. Di dalam hati nurani kita. Ada faith di sana. Ada sebuah keyakinan sekalipun secara akal berpikir tidak mungkin. Tapi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi.
Saudara, nah bagaimana ini bisa kita selaraskan? Nah, oleh karena itu untuk menyelaraskan hati dan pikiran ini, perlu ada value-value yang kita taruh di dalam hidup kita, yaitu firman. Saudara, bicara soal kerajaan Allah, bicara soal kebenaran. Kebenaran yaitu firman itu sendiri. Bicara kebenaran, di sana ada damai sejahtera dan sukacita. Saudara mungkin pernah punya pengalaman begini. Bedanya begini, saudara. Orang yang berpikir logik dengan orang yang melibatkan hati nurani, yaitu faith atau keyakinan, itu begini cara berpikirnya. Kalaupun kita ditipu orang, paling mudah saya kasih contoh. Saya punya anjing saya kecil, putih, anak-anak suka. Tiba-tiba dicuri. Dan kita tahu yang mencuri siapa. Waktu itu saya posisi masih ada kegiatan di Jakarta. Pulang dilapori bahwa anjingnya hilang. Dan sudah diteliti dan ada saksi bahwa dicuri oleh tetangga kami. Nah, secara logika saya berpikir sudah ketahuan ada saksinya, tinggal kita lapor, anjingnya nggak ada. Rupanya udah dijual. Saya tinggal lapor polisi, anak ditangkap. Pasti ditangkap. Ya, no? Nah, secara manusiawi, cara pikir kita adalah begitu. Tetapi, ketika kita mau melangkah melakukan itu, ada value-value di dalam hati kita, hati nurani kita yang sepertinya ada intuisi, ada sesuatu yang memberikan hikmat di dalam hati nurani kita, pengertian, yang tanpa kita pikirkan dengan baik. Awalnya kita emosi, anak-anak dilapor, semuanya ini. Biar ditangkap dan anjingnya kembali. Ya wajar namanya anak-anak suka. Tetapi waktu kita bicara tentang hal itu, tiba-tiba dalam hati nurani saya bicara begini, orang tuanya sakit. Saya belum masuk ke dalam, tapi orang tuanya sakit. Kalau melaporkan, orang tuanya bisa semakin menderita. Tiba-tiba ada perasaan kasihan, tiba-tiba ada perasaan nggak usah diurus, anjing aja lah. Toh masalah anjing kita bisa beli lagi. Apa yang diuruskan, apa yang dipusingkan. Saudara, ketika saya mengikuti suara hati nurani tadi, di dalam hati saya tadi, tiba-tiba ada damai turun. Yang tadinya emosi meledak-ledak. Ada damai marah, rasanya nggak puas. Tapi ada damai turun di hati saya, membuat saya tenang. Saudara, kejadian ini mungkin sering terjadi. Contoh ada orang ditipu, marah-marah, aku ditipu, nggak mungkin dilaporkan semuanya. Iya betul dilaporkan. Secara hukum harus dilaporkan. Tapi saudara, Tuhan memberikan value, ukurannya di dalam hati kita, yaitu adakah damai di hatimu. Karena di dalam kita kebenaran itu pasti Tuhan akan mendatangkan damai. Ketika kita mengikuti kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati kita, yaitu nilai-nilai value kebenaran dari firman yang kita terima, dan kita imani, kita yakini sebagai kebenaran dalam hidup kita, maka firman itu akan bicara di dalam hati kita untuk menjelaskan tentang hal itu, tentang masalah itu, yang mungkin bisa bertentangan dengan pikiran kita. Tapi itulah ketika firman itu terdengar di hati kita, yang muncul di dalam hati kita adalah damai. Saat kita ikuti itu, kebenaran itu, maka damai itu akan kita rasa. Nah, pentingnya sekarang, bagaimana sih membangun damai ini? Bagaimana sih kita bisa memahami dan mengambil keputusan dengan tepat? Saudara, dibutuhkan kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita terus mengenali firman. Kita terus belajar tentang firman. Kita terus meyakini bahwa firman adalah kebenaran. Firman bukan hanya sebuah pengetahuan yang bisa dipikirkan dengan logik. Tapi firman adalah kebenaran sekalipun tidak logik. Yang bersifat yang abstrak, tidak jelas. Tetapi ketika kita ikuti menjadi nyata dan kita rasa. Dan itu ada dalam hati kita. Perlunya kita lakukan hal itu, saudara. Jangan kita iri dengan dunia. Orang dunia kok begini, nggak perlu kita iri. Kita punya value, punya nilai. Tanam nilai-nilai kebenaran dalam hati kita. Sehingga kita memiliki standar di dalam mengambil keputusan kita. Kenapa sih orang itu berpikir negatif dengan orang? Kenapa orang itu suka khawatir dalam hidupnya? Karena value-nya adalah value yang berbeda. Saudara, kita perlu terus belajar dalam hal ini. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada kita
Dalam firman Tuhan, aku menundukkan pikiran di bawah kaki Kristus. Menundukkan pikiran di bawah kaki Kristus. Kenapa? Karena pikiran ini kadang-kadang tidak selaras dengan firman. Saya akan bacakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan, pembaharuan pola pikir. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, perhatikan, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, ketika kita bisa membedakan ini dalam kehidupan kita, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna, maka kita akan, langkah kita dan keputusan dan cara pandang kita akan berbeda. Saudara, kenapa dikatakan jangan serupa dengan dunia ini? Artinya, value dunia jangan dimasukkan ke dalam kehidupan kita menjadi sebuah kebenaran. Value dunia bertentangan dengan firman. Jangan kemudian kita rekam di bawah sadar kita sebagai sebuah kebenaran. Enggak. Tetapi biarlah kebenaran menjadi kebenaran. Yang harus kita junjung tinggi yaitu kebenaran firman itu sendiri. Apakah Pak, pertanyaannya, apakah kita tidak perlu berpikir dalam hidup? Perlu, berpikirlah. Kita perlu berpikir, sekolah perlu berpikir karena ada analisa, ada perhitungannya. Tetapi bicara tentang kehidupan, bicara tentang masalah, tentang hal-hal yang tidak ada secara teoritis, maka kita perlu memakai hati kita, yaitu keyakinan kita. Apakah kita perlu melangkah seperti ini atau seperti itu? Karena kita nggak tahu. Kalau yang sudah jelas seperti orang sekolah kan jelas. Kalau matematika 3 kali 3 9, tidak perlu pakai perasaan, nggak perlu pakai hati nurani, sudah 9 jelas. Itu perlu pikiran. Dalam berbisnis pun demikian. Kita cari untung, mau cari untung atau cari rugi. Perhitungannya di atas kertas, menghitungnya dengan jelas. HPP, harga pokoknya sekian, dihitung-hitung, dikurangi sekian, biaya produksi, biaya operasional, maka hasilnya keuntungannya itu jelas. Baik, kita perlu berpikir. Tapi saat menghadapi sesuatu yang tidak ada dasar teori yang jelas dalam kehidupan kita, menghadapi sebuah problem permasalahan, menghadapi sebuah kenyataan untuk memilih, maka kita perlu melibatkan keyakinan kita. Saat kita memilih dalam melangkah, kita perlu melibatkan keyakinan kita, yaitu bagaimana faith kita, value kita itu ada. Makanya janganlah kita serupa dengan dunia ini. Value-value dunia jangan dimasukkan dengan cara akal kita, dengan hati kita nggak akan masuk, saudara. Kita harus seiring. Kapan kita memakai akal pikiran kita, kapan kita memakai keyakinan kita, yaitu hati kita, yang ada di dalam hati kita. Kita harus selaraskan secara bersama, supaya kita menemukan sebuah keyakinan yang nyata. Nah, perlu sekali saudara untuk kita terus membangun dalam hal ini. Sehingga kita akan mengerti dan kita akan melangkah. Nah, oleh karena itu, hati adalah sumber kehidupan kita. Di dalam hati nurani kita, di dalam kehidupan kita, ya, di dalam hati kita, tempat kita melakukan segala sesuatu. Makanya Tuhan itu melihat sesuatu yang tersembunyi. Saudara, kalau dalam Roma 2, saya bacakan Roma pasal 2 ayat ke-16. Saudara, begini firman Tuhan. Hal itu akan nampak pada hari, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Di mana? Di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, di dalam hatimu orang tidak tahu. Apa value apa yang dalam hatimu. Ada pemikiran apa di dalam pikiran dan hatimu. Itu akan nampak. Saudara, Tuhan akan menghakimi dimulai dari hatimu. Perbuatanmu itu nanti. Orang bisa pura-pura baik. Orang bisa nampak baik. Tapi hatinya, pikirannya belum tentu. Secara logika, orang bisa nampak baik. Betul, seperti begini saudara. Saya kasih contoh sederhana. Ketika ada orang minta bantuan, kita bantu. Oke, kita bantu. Pikiran kita mungkin sekali, 2 kali, oke, kasihan. Tapi kedua kali logika kita curang. Orang kok minta terus, nggak mau kerja. Iya, betul itu. Minta terus nggak mau kerja, itu betul, nggak salah. Tapi masalahnya, kalau kita hanya berpikir minta terus, nggak mau kerja, tanpa kita mendidik dia, mengajarkan mereka dengan baik, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Kita hanya sekedar menghakimi seseorang tanpa kita memberikan arahan, pendidikan yang baik.
bagaimana membangun orang ini. Saudara, begitu banyak hal yang akan terjadi dalam pikiran kita. Bahkan anak-anak kita, jangan memberikan target kepada anak-anak kita nilai yang muluk-muluk tinggi. Biarkan anak belajar hidup dengan kemampuannya, tetapi di sana mereka akan menemukan hidupnya. Ketika mereka dipaksa untuk mendapat nilai baik, baik, tapi perhatikan, kalau engkau tidak pernah membangun keyakinannya saat dia menghadapi masalah, saat dia menghadapi problem kehidupan, saat dia menghadapi sebuah pilihan hidup, dan itu harus dipilih, dan itu harus diambil keputusan, maka saudara, ketika tidak diajarkan tentang value-value kebenaran, maka keyakinannya tidak akan tumbuh. 5 roti 2 ikan, mana mungkin bisa memberi makan? Logika kita nggak jalan, cara pikir kita nggak jalan, tapi keyakinan Yesus bisa jalan. Saudara, saya yakin dan percaya hari ini kita diberkati firman Tuhan. Hari ini kita diberkati sebuah kebenaran ini. Hari ini kita mungkin menghadapi begitu banyak hal problem. Saudara, saya berdoa untuk saudara supaya keyakinanmu mulai tumbuh. Keyakinan itu mulai tumbuh ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, belajar firman, dan menjadikan firman sebagai kebenaran yang hakiki dalam hidupmu, maka ada nilai value kebenaran dalam hidupmu yang akan menolongmu, yang akan mengambil keputusan, dan firman itu akan bicara di dalam hatimu, dan di sanalah firman itu menjadi sebuah keyakinan yang akan menolongmu untuk menghadapi sebuah kondisi yang tidak menentu, yang tidak jelas ini. Hari ini saya berdoa untuk saudara supaya Tuhan Yesus tolong engkau. Tuhan tolong setiap kami yang melihat video ini. Biarkan keyakinannya biar seiring dengan pikirannya. Hatinya seiring dengan pikirannya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, di saat engkau hari ini tidak tahu harus bagaimana, akal pikiranmu sudah tidak bisa berpikir lagi dalam menghadapi sebuah masalah, engkau perlu keyakinan, engkau perlu hatimu, engkau perlu hati nuranimu. Ketika engkau isi dengan firman hidupmu, pikiran dan hati nuranimu, maka semua akan berjalan dengan baik, berseiring, maka hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, dan itu menjadi ukuran kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu akan memimpinmu kepada kerajaan surga di bumi ini. Engkau hadirkan di bumi ini dengan keputusan-keputusan yang sulit sekalipun, tapi hasilnya akan positif buatmu. Sekalipun apa yang kau ambil secara pikiranmu itu salah, tetapi karena engkau taat akan kebenaran firman, percayalah, ujungnya tetap mendatangkan kebaikan. Saya yakin dan percaya hari ini engkau diberkati. Tuhan Yesus berkati.